Tiba-tiba ada sebuah video yang merekam penjelasan dari si bapak penjual es teh tersebut setelah dia dijadikan bahan candaan Gus Miftah. Si bapak penjual es teh tersebut mengatakan kalau ketika dia berjualan di sana, dagangannya memang belum laku, geng. Karena dia hanya baru menjual beberapa gelas aja. Tapi malah dia mendapatkan perkataan seperti itu. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, lagi rame banget di sosial media nih soal Gus Miftah. Gue yakin banget berita ini gak cuma lewat di sosmed gue doang, tapi di antara kalian juga udah pasti banyak banget yang mendapatkan berita ini. Jadi ada sebuah video cuplikan ketika Gus Miftah ini sedang berdakwah di sebuah kajian yang dia punya gitu, geng. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah Gus Miftah ini sedang berdakwah, ada seorang bapak-bapak penjual es teh yang sedang menjajakan dagangannya. Terus orang-orang yang mengikuti kajian di saat itu berusaha untuk berkomunikasi dengan Gus Miftah. Ketika mereka berkomunikasi, Gus Miftah ini sempat nanya, ada apa? Dan tiba-tiba keluarlah kalimat yang sangat dari Gus Miftah. Dan sontak kejadian yang terekam jelas ini menjadi viral di sosial media dan membuat banyak orang jadi terenyuh hatinya gitu ya. Sedih banget melihat momen tersebut. Dan atas kejadian ini Gus Miftah pun viral. Dan banyak orang-orang yang merasa kecewa dengan apa yang sudah beliau lakukan. Nah terus, geng, gara-gara kasus ini juga banyak nih track record yang kontroversial dari Gus Miftah itu mulai berseliweran di sosial media. Dan hari ini gue bakal bahas nih satu persatu apa aja nih yang dimunculkan oleh para netizen tentang Gus Miftah, dan juga bagaimana kronologi dari kejadian yang viral ini, endingnya seperti apa, dan juga kita bakal bahas nanti sedikit tentang profil dari Gus Miftah. Nah langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua tuh? Sekarang jualan es teh. Untuk pembahasan yang pertama, kita langsung masuk ke dalam kejadian yang sedang viral, yaitu ketika Gus Miftah secara kontroversial itu mengolok-ngolok penjual es teh di acara kajiannya. Jadi, geng, kejadian ini terjadi dalam sebuah acara pengajian yang bernama Magelang Bersolawat yang diadakan di lapangan Supardi Mungkit, Magelang pada Rabu tanggal 20 November tahun 2024. Di dalam acara tersebut, Gus Miftah menjadi penceramah utama. Namun gak cuma Gus Miftah di saat itu, tapi juga ada beberapa tokoh lain seperti Habib Zaidan bin Yahya serta Gus Yusuf Kudlori. Nah, acara tersebut dihadiri oleh ribuan orang. Kalian bisa lihat ya, rame banget. Jadi bisa dikatakan acara pengajian ini seperti pengajian atau kajian akbar gitulah. Dan terlebih lagi, Gus Miftah ini kan sudah termasuk ke dalam salah satu tokoh agama yang sangat terkenal di Indonesia. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang mau datang ke acara tersebut untuk mendengar ceramah beliau. Acara seperti ini juga dimanfaatkan bagi para pedagang yang mencari rezeki di sana. Nggak cuma pedagang lah, ada tukang parkir, ada orang-orang yang mungkin jaga sendal kali ya, atau penjual mainan gitu. Nah, banyak orang yang merasa senang dengan acara seperti ini. Nah, jadi acara seperti ini memang banyak membawa dampak positif. Dan orang-orang yang datang ke sana jadi mendapatkan ilmu agama serta rezeki ya bagi pedagang yang mencari uang. Tapi, geng, di sela-sela Gus Miftah ini sedang menyampaikan dakwah, tiba-tiba nih ada seorang bapak-bapak penjual es teh yang berjalan di antara jemaah. Kita bisa lihat bapak-bapak ini ya pakaiannya lusuh gitu ya, wajahnya juga kita bisa lihat ya sangat berharap dagangannya bisa laku di hari itu. Nah, tiba-tiba nih Gus Miftah yang posisinya berada di atas panggung itu mendengar teriakan dari para pengikutnya, dari para penonton yang ada di sana. Nah, terus orang-orang yang ada di sana itu berteriak di dalam bahasa Jawa. Ini mungkin buat teman-teman yang paham artinya boleh tolong diartikan gitu ya. Ya, di saat itu Gus Miftah pun bertanya gitu, apaan gitu kan? Oh, borong gitu. Jadi kurang lebih begitu arah pembicaraannya. Jadi orang-orang di sana meminta Gus Miftah untuk memborong es teh ataupun makanan minuman yang ada di situ. Nah, kebetulan ada si bapak nih, si penjual es tehnya. Dan di saat itu tiba-tiba Gus Miftah mengeluarkan sebuah
kalimat yang mereka anggap candaan ya. Nih jadi pihak Gus Miftahnya menganggap ini adalah candaan dengan kalimat yang dianggap kurang pantas untuk seorang pendakwah. Nah, karena acara tersebut diadakan di Magelang, interaksi antara Gus Miftah dengan para jemaah udah pasti menggunakan bahasa Jawa. Dan ketika Gus Miftah ini menyampaikan candaannya juga menggunakan bahasa Jawa. Nah, di sini gue mencoba untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang sederhana gitu, geng ya. Nah, kalau misalkan ada yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Jadi di saat itu Gus Miftah mengatakan, "Es teh kamu masih banyak nggak?" "Masih." "Ya sana jual." Gue katanya. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol. Nah, Gus Miftah di saat itu benar-benar mengucapkan kata tersebut kepada si bapak penjual es teh dan di depan para hadirin yang hadir di sana. Kebayang tuh malunya gimana si bapak itu, udah dagangan belum laku tiba-tiba dijadiin bahan untuk di roasting. Roastingnya juga pakai kata kasar lagi. Dan yang mengeluarkan kalimat itu adalah orang nomor 1 di acara itu. Gimana tuh? Makjleb banget ya, kayak telan ludah gitu. Aduh, sedih gitu. Di saat itu, orang-orang di sana tertawa. Gus Miftah juga tertawa disambut dengan reaksi tertawa dari para jemaah serta tokoh lainnya yang ada di atas panggung. Dan gak terkecuali tokoh yang berada di sisi kiri dan kanan Gus Miftah yang tertawa terbahak-bahak sampai lepas banget, kayak puas banget gitu, geng. Seolah-olah candaan Gus Miftah ini lucu banget. Nah, ada beberapa netizen yang berkomentar dengan mengatakan, ketawa terbahak-bahak aja itu sudah masuk ke dalam ketawa setan gitu. Itu menurut agama Islam, ya kan? Tertawa terbahak-bahak aja itu adalah tertawa setan. Nah, ini menertawakan orang yang sedang berusaha, yang dijadikan lelucon, yang dijadikan hinaan di saat itu. Ini double-double sih kayaknya ya. Gak sampai di situ aja, geng. Gus Miftah juga melanjutkan candaannya dengan mengatakan, "Jualan dulu, kalau nggak laku ya udah takdir," katanya. Dalam bahasa Jawa. Sakit banget. Kemudian Gus Miftah jadi membahas mengenai ilmu tasawuf yang menceritakan mengenai kisah dari penjual es dan bakso yang berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan di saat itu, tukang bakso pasti mau agar cuacanya hujan biar banyak yang beli baksonya. Tapi di satu sisi kalau hujan, tukang es nggak laku. Nah, sementara tukang es pasti berharap kalau cuacanya panas. Kalau doanya ini nggak dikabulkan, ya Gus Miftah mengatakan bahwa Allah akan tetap memberikan nikmat dalam bentuk lain seperti kesehatan dan kebahagiaan keluarga. Nah, itu mungkin ya kalimatnya cukup positif. Tapi ada kalimat lanjutannya yang menurut gue tuh kayak kurang pantas banget gitu diucapkan. Yaitu kalimat lanjutannya tuh kebahagiaan dan kesehatannya tuh istri di rumah bisa gitu karena cuaca dingin. Terus bisa ini kok jadi jorok gitu ya. Ini kalian dengar sendiri deh. Serapayu tapi awake sehat. Mulai ndalah bojone meteng. Niku kok ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Nah, pembahasannya ke sana. Jadi menurut gue ini dakwah gimana ya? Kata kasar masuk, kata-kata jorok juga masuk. Dan kalian bisa lihat ya, jemaahnya itu kan gak cuma orang dewasa, ada anak kecil juga. Ketika dia ngomongin masalah istri begini, kayaknya gak cocok gitu ya. Dan bagaimana reaksi dari si bapak penjual es teh tadi? Ya kalian bisa menilai sendirilah dari video. Bapaknya cuma diam dan terlihat menghela nafas ketika disebut dengan kalimat tersebut oleh Gus Miftah. Dan juga ditertawakan di depan umum seperti itu. Nah, si bapak juga pasti kesana kan untuk mencari uang, tapi dijadikan bahan bercandaan seperti itu. Dan ya coba deh kita posisikan diri kita di sana gitu. Dan bukan cuma si bapak yang sakit hati, tapi sepertinya semua orang yang melihat video itu pasti merasa sedih. Nah, bayangkan ya kalau itu ayah kita, geng, sedang berjualan untuk menafkahi keluarga, tapi ya diejek seperti itu gitu ya, kan sedih gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya video tersebut pun menjadi viral di mana-mana. Dan setelah viral nih, tiba-tiba ada sebuah video yang merekam penjelasan dari si bapak penjual es teh tersebut setelah dia dijadikan bahan candaan Gus Miftah. Si bapak penjual es teh tersebut mengatakan kalau ketika dia berjualan di sana, dagangannya memang belum laku, geng, karena dia hanya baru menjual beberapa gelas aja. Tapi malah dia mendapatkan perkataan seperti itu, ya dari orang nomor 1 di acara itu lagi. Dan meskipun begitu, beliau mengaku menerima apa adanya terhadap perlakuan yang dilontarkan oleh Gus Miftah terhadap dia. Nah, diketahui juga kalau nama bapak tersebut adalah Sun Haji. Nah, ternyata nih, geng, bapak Sun Haji ini sebelum menjadi pedagang es teh, dia pernah bekerja di tempat pemotongan kayu. Namun Pak Sun Haji ini mengalami kecelakaan, yaitu mengalami patah tulang di tangannya, sehingga dia nggak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya di tempat pemotongan kayu. Padahal beliau ini harus membiayai keluarganya, yang mana anaknya masih duduk di bangku SD dan SMP. Dan saat ini pun beliau tinggal di rumah mertuanya. Dan oleh karena itu dia beralih
profesi sebagai pedagang es teh agar bisa menyambung hidup keluarganya. Kurang sedih apa tuh geng ya? Nih orang nih pekerja keras, dia jual es teh juga bukan karena dia nggak punya kemampuan, tapi ya karena kecelakaan, keterbatasan fisik gitu. Ketimbang dia nganggur-nganggur doang. Dan Pak Sun Haji ini bercerita, dia pernah mendapatkan 10.000 doang dan uang tersebut dia tabung untuk jajan anak-anaknya. Nah terus geng, ketika video Gus Miftah itu menjadi viral, banyak netizen yang mengecam lah. Sampai ada sebuah template yang dibuat di Instagram sebagai campaign nih, dengan gambar ilustrasi yang menggambarkan ketika Pak Sun Haji berjualan es teh. Kemudian ada sebuah tulisan di gambar tersebut, mending jualan es teh daripada jualan agama. Dalam banget maknanya. Dan ketika gue syuting video ini, sudah ada 4 juta netizen yang menggunakan dan membagikan template tersebut. Dari banyaknya orang yang menggunakan template itu, kita bisa lihat ya geng, banyak banget orang-orang yang mengecam dan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Dan respon seperti ini nggak cuma diutarakan oleh netizen aja geng, tapi sampai admin dari Partai Gerindra juga melakukan hal itu. Nah pasti kalian akan nanya, apa pentingnya bang admin partai ikut-ikutan sampai lo ceritain gitu? Nah kalian harus tahu geng, admin Gerindra itu kan sekarang sedang viral banget karena respon cepat dari admin Gerindra ini patut diacungi jempol. Dan admin Gerindra atau yang sering disebut oleh netizen sebagai Mindra itu juga memposting sebuah video yang memperlihatkan ketika Presiden Prabowo berpidato yang menyampaikan kalau Presiden Prabowo sangat hormat kepada pedagang kaki lima sama tukang ojol dan tukang bakso. Para pedagang kaki lima tersebut setiap hari keluar berjualan untuk mencari makan bagi keluarganya. Dan di caption postingan tersebut, Mindra menuliskan agar Gus Miftah segera meminta maaf ke Pak Sun Haji karena apa yang Gus Miftah lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo inginkan dan ajarkan. Wah, kena nggak tuh? Ya, kita tahu ya, sekarang kan ya Gus Miftah kan sedang berada di lingkarannya Pak Prabowo. Kok bisa dia melenceng dari apa yang diamanatkan oleh Pak Prabowo gitu? Kemudian gak sampai di situ aja, Mayor Teddy juga dikatakan menegur Gus Miftah untuk berhati-hati ketika berbicara di hadapan publik. Ada juga tanggapan yang diberikan oleh putri bungsu dari mantan Presiden Indonesia, yaitu Gus Dur, yang bernama Inayah Wahid di akun X pribadinya dengan menuliskan, gak ada gunanya kamu sok borong es tehnya kalau kamu merendahkan beliau di depan publik. Yang wajib itu menjaga harkat martabat sesama manusia, bukan memborong dagangannya. Susah emang kalau pemuka agama jalur ngaku-ngaku, bukan jalur ngilmu. Lebih mulia dagang es teh daripada dagang agama. Ini ya geng ya. Kalau di Jepang nih ya, kalau di Jepang yang bersangkutan sudah mundur dari jabatannya. Apapun jabatan yang dipercayakan tuh mundur gitu. Tapi ya kita bukan di Jepang. Jadi untuk tahu malu tuh agak jarang di sini, agak susah. Nah, terus juga ada tanggapan dari Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis selaku Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia Pusat yang menyayangkan ucapan Gus Miftah yang tidak pantas tersebut. Beliau menilai cara yang dilakukan oleh Gus Miftah ini merupakan bentuk yang tidak belajar etika dalam berdakwah, padahal Pak Sun Haji melakukan perbuatan yang sangat mulia karena dia sedang bekerja untuk menafkahi anak serta istrinya. Kiai Khalil ini berharap agar para pemuka agama Islam tidak meniru perilaku yang dilakukan oleh Gus Miftah. Setuju banget. Gus Miftah secara manusia kita harus hormati. Kenapa? Ya karena kalau gua nih ya, beliau itu orang tua. Beliau itu pemuka agama. Tapi apa yang dia lakukan, ya kita tidak bisa mentolerir itu. Itu tetap tercela, geng. Nah, jadi apa ya, yang salah tetap kita katakan salah gitu. Tapi ya balik lagi, namanya juga Gus Miftah kan manusia, bukan nabi boy, ya kan? Fuck. Oke, balik lagi. Terus geng, gak sampai di situ. Pak Abdullah Mansuri sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKPPI itu menyampaikan kritikannya terhadap Gus Miftah. Sama seperti yang lain, Pak Mansuri ini menilai kalau ucapan tersebut tidak pantas diucapkan dan gak hanya melukai perasaan pedagang kecil, tetapi juga gak mencerminkan sikap seorang tokoh agama yang saat ini sedang dipercaya menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dipercaya dalam bidang itu kerukunan beragama, tapi tidak menciptakan kalimat-kalimat yang mengarah ke kerukunan gitu ya, ngegubluk-gublukin orang gitu. Dan lelucon Gus Miftah tersebut berpotensi merusak citra kepemimpinan dan merugikan kelompok masyarakat kecil yang selama ini membutuhkan perlindungan dan dukungan. Dan oleh karena itu, IKPPI yang menjadi wadah aspirasi pedagang pasar dan kaki lima mendesak agar Gus Miftah memberikan klarifikasi dan meminta maaf, sebab hal tersebut penting untuk meredakan kekecewaan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama dan pejabat publik
publik. Nah, jadi impactnya itu nggak cuma buat Gus Miftah doang, tapi juga kepada pendakwah-pendakwah yang lain, ya kan? Jadinya orang-orang tuh jadi nggak percaya gitu dengan para pendakwah yang mungkin ya berdakwah dengan nada tinggi, berdakwah dengan tegas, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman di telinga gitu gara-gara kejadian ini. Dan IKPPI juga siap kalau harus memfasilitasi pertemuan antara Gus Miftah dan Pak Sun Haji untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Nah, singkat cerita geng, karena sudah didesak oleh banyak pihak, termasuk masyarakat luas, admin Gerindra, serta Mayor Teddy, dan beberapa tokoh lainnya, akhirnya Gus Miftah ini membuat sebuah video permintaan maaf. Di dalam video tersebut, Gus Miftah mengaku kalau dia memang sering bercanda dengan siapapun. Namun untuk bercandanya terhadap Pak Sun Haji, Gus Miftah akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf oleh Pak Sun Haji. Dan Gus Miftah mengaku kalau kejadian ini akan menjadi pengalaman berharga untuk dia dan menjadikannya sebagai introspeksi diri agar lebih berhati-hati dalam berucap di depan publik. Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Nah, ini patut digarisbawahi juga nih, agar berhati-hati berucap di depan publik. Berarti kalau bukan di depan publik gimana? Ini juga harus kita rubah ya kan? Walaupun gak di depan publik, kayaknya memang ucapan-ucapan yang baik itu patut dijaga, apalagi sebagai pemuka agama. Terus geng, Gus Miftah juga meminta maaf secara langsung kepada Pak Sun Haji dengan datang ke rumah Pak Sun Haji. Nah, ini patut kita apresiasi ya geng, karena niatnya Gus Miftah sudah baik nih, datang langsung. Dan terlihat kalau ada banyak orang yang bersama Gus Miftah datang ke sana. Ketika Gus Miftah sampai di sana, dia dan Pak Sun Haji langsung berpelukan dan berjalan sambil saling merangkul. Ketika pertemuan di rumah Pak Sun Haji, Gus Miftah masih terus merangkul Pak Sun Haji. Dan situasinya juga bisa dikatakan hangat lah, karena baik antara Gus Miftah dan Pak Sun Haji saling terbuka. Yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan, tapi apapun itu Abah minta maaf sama Kang Sol. Sudah, kalau maaf saja. Dan gak ngira ya benar. Dan ternyata Pak Sun Haji ini memang sudah sering ikut pengajian Gus Miftah geng. Namun Gus Miftah mengatakan kalau niatnya itu hanya sekedar guyonan, tapi disalahartikan oleh banyak orang yang menganggap kalau Gus Miftah ini menghina Pak Sun Haji. Meskipun begitu, Gus Miftah tetap menyampaikan permintaan maafnya kepada Pak Sun Haji dan Pak Sun Haji pun mengaku sudah memaafkan. Setelah minta maaf pun, penampilan Gus Miftah ketika bertemu dengan Pak Sun Haji juga menjadi sorotan. Nah, ini banyak netizen yang mempertanyakan nih. Tapi jujur aja ya, di dalam hal ini mungkin tergantung sudut pandang nih. Kalau ada yang melihat ini sebagai sisi yang negatif, yaitu urusan kalian. Kalau ada yang melihat ini positif, yaitu urusan kalian juga ya. Gue kembalikan kepada kalian. Tapi di sini gue hanya menyampaikan. Nah, jadi ada netizen yang melihat cara meminta maaf Gus Miftah itu agak gimana gitu kesannya. Nah, salah satunya nih ya, disuarakan oleh Kalis Mardiasih melalui postingan di Instagram pribadinya, yaitu berupa foto yang berisi kalimat opini dari si Kalis ini, geng. Di postingan tersebut, Kalis ini menuliskan kalau Gus Miftah datang ke rumah Pak Sun Haji menggunakan mobil mewah, membawa banyak orang dan masih punya keberanian untuk merangkul Pak Sun Haji dengan gestur kemaki. Nah, kemaki ini sama seperti sikap belagu, angkuh, sombong, dan arogan. Nah, ini menurut si pemilik akun yang bernama Kalis tadi. Kemudian, banyaknya kamera yang pada saat itu dianggap seperti seolah-olah meneror Pak Sun Haji. Yang mana menurut Kalis ini, minimal kalau mau datang minta maaf, Gus Miftah ini harus datang sendiri, dengan penampilan yang baik, dengan penampilan merendah, dengan tujuan minta maaf. Bahkan kalau perlu merendahkan badannya, atau istilahnya itu ndulosor katanya. Apa karena bukan pejabat atau tokoh agama yang ditakuti, makanya Gus Miftah seperti ini? Harusnya Gus Miftah itu menundukkan kepalanya dan malu untuk bertemu dengan Pak Sun Haji, karena saking buruknya perilaku Gus Miftah kepada Pak Sun Haji yang mencari nafkah dengan cara yang halal, kata si Kalis ini. Dan kembali lagi, menurut Kalis, dia minta maaf karena memang sudah didesak oleh petinggi aja, dan hal itu dilakukan karena Gus Miftah takut kehilangan pendapatannya sebagai pemuka agama. Nah, gimana tuh geng? Kalian setuju nggak dengan kalimatnya si Kalis itu atau enggak? Kalau setuju, coba tinggalkan komentar di bawah. Kalau nggak setuju juga coba tinggalkan komentar di bawah beserta alasan nggak setujunya. Dan karena video Gus Miftah yang dinilai mengolok-ngolok Pak Sun Haji ini viral, banyak orang jadi simpati kepada Pak Sun Haji, geng. Banyak orang yang datang ke rumah Pak Sun Haji untuk memberikan bantuan kepada dia. Salah satu contohnya yaitu konten kreator yang sempat viral kemarin yang suka bagi-bagi duit, yaitu Willy Salim. Nah, dia ini datang ke rumah Pak Sun Haji yang berada di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, jam 9:10 pagi. Di saat itu, Pak Sun Haji mengatakan dia berharap bisa membuka usaha atau warung, dan Willy Salim di saat itu memberikan uang
uang sebesar 100 juta rupiah untuk membantu Pak Sun Haji membangun usaha dan nantinya bisa membiayai kedua anaknya yang nunggak SPP sekolah. Masih ada sisa 50 juta. Anak Bapak berapa? 2. Berarti 20 juta untuk anak ya Pak ya? Ditabung untuk sekolah. Bapak lunasin tunggakannya. Jadi sekolah anaknya bisa tenang. Nah, jadi ya akhirnya membawa berkah lah ya. Viralnya kasus ini, banyaknya orang simpati kepada Pak Sun Haji akhirnya membawa berkah. Dan selain Willy Salim, ada juga seseorang yang bernama Amar Surati dari Kota Malang yang memberikan umroh gratis bagi Pak Sun Haji serta istrinya nantinya yang bernama Yuli Fatimah. Dan masih banyak lagi yang memberikan bantuan kepada Pak Sun Haji. Ya, alhamdulillah banget ya geng, ada hikmahnya dari kejadian ini. 80, 90, 100. Genap ya Pak ya? Iya, genap. Saya tidak menyangka kalau saya tidak akan. Nah, selain itu geng, banyak juga netizen yang membagikan rekaman-rekaman video ketika Gus Miftah ini berdakwah gitu ya. Yang mana di sana terlihat ada beberapa adegan yang menurut netizen itu nggak pantas dilakukan oleh seorang pemuka agama. Misalkan kayak berkata-kata kasar, terus juga melempar sesuatu ke arah para jemaahnya atau para pengikutnya, yang mana itu dinilai sangat tidak sopan. Nah, ini coba kalian lihat sendiri videonya. Menengah sengit aku gorene sing kon gorene ki tongkat ora panganane. Nah, jadi sekarang kita bakal membahas nih. Kita masuk ke dalam pembahasan kontroversi-kontroversi yang pernah melibatkan Gus Miftah. Jadi geng, perlakuan Gus Miftah kepada Pak Sun Haji itu membuat beberapa kontroversi lain dari Gus Miftah yang kembali mencuat ke publik. Nah, yang pertama, gue bakal bahas mengenai perlakuan kasar. Perlakuan yang dianggap kasar nih oleh masyarakat yang dilakukan oleh Gus Miftah terhadap istrinya. Nah, jadi geng, ini ada sebuah video yang memperlihatkan ketika Gus Miftah bersama dengan istrinya menghadiri sebuah acara gitu geng. Nah, pada saat itu sedang ada musik yang dimainkan. Mereka berdua duduk di bangku yang sudah disediakan. Dan Gus Miftah terlihat menikmati acara tersebut sambil berjoget-joget. Namun tiba-tiba Gus Miftah itu memegang kepala sang istri yang tepat berada di sebelahnya, lalu kemudian menggoyang-goyangkan kepala istrinya dengan cukup keras. Bahkan Gus Miftah juga menoyor kepala sang istri sambil tertawa sampai membuatnya nyaris terjatuh dari tempat duduk. Kalian lihat sendiri dulu nih videonya. Nah, video tersebut mendapatkan respon yang beragam dari netizen, tapi kebanyakan netizen menilai hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pemuka agama seperti Gus Miftah di depan banyak orang dan dinilai oleh masyarakat perlakuan tersebut cukup kasar. Nah, singkat cerita, karena banyak yang membicarakan, di saat itu Gus Miftah seperti tidak terima dengan penilaian dari netizen ini. Gus Miftah menyebut kalau perlakuannya tersebut adalah bentuk ekspresi gemasnya kepada sang istri. Jadi dia kayak gemes banget gitu sama istrinya. Dan dia sendiri sebenarnya nggak tahu mengenai adanya berita kalau dia dianggap memperlakukan kasar istrinya tersebut. Dan Gus Miftah menganggap kalau berita atau opini itu bertujuan untuk memframing dia dan bisa menjadi bentuk fitnah yang berujung pada mematikan karakter dia sebagai seorang tokoh agama. Nah, beliau juga melempar pertanyaan kepada netizen. Kalian sendiri menggambarkan rasa gemas sama pasangan kalian itu seperti apa? Tanya Gus Miftah. Nah, karena ungkapan rasa gemas itu biasa ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau dinilai berlebihan oleh orang lain, belum tentu pasangannya menilai hal yang sama. Karena memang hal tersebut biasa dilakukan oleh Gus Miftah kepada sang istri. Nah, karena Gus Miftah mengaku kalau bercandanya itu menjadi hal yang biasa antara dia dan sang istri, sehingga video yang memperlihatkan dia sedang menggoyang-goyangkan kepala istrinya itu diduga diedit lebih cepat yang membuat kelihatannya video tersebut ya Gus Miftahnya melakukan dengan kencang dan kasar. Jadi ibaratnya tuh kayak digoyangin terus di fast motion gitu loh geng, diedit gitu loh pergerakannya. Nah, tapi kalian bisa lihat sendiri dari videonya, menurut kalian itu mengalami editan atau enggak? Nah, terus geng, kontroversi lainnya, Gus Miftah ini dikatakan pernah berdakwah di tempat-tempat yang dianggap kurang cocok untuk dijadikan tempat berdakwah. Salah satunya adalah ketika Gus Miftah berdakwah di klub malam yang berada di Bali. Yang menjadi penonton dari pengajian atau kajian Gus Miftah di sana itu nggak lain dan nggak bukan adalah para tamu dari klub tersebut. Nah, seperti pada umumnya pengunjung klub malam, penontonnya rata-rata ya memakai pakaian terbuka. Dan juga ya itu kan tempat untuk meminum khamar atau alkohol gitu. Yang mana itu sangat dilarang di dalam agama.
Jujur aja di dalam hal ini gue nggak tahu tujuannya apa. Apakah ingin menyadarkan orang-orang yang ada di sana gitu. Cuman agak lucu aja gitu ya. Orang datang ke sana kan memang tujuannya ya mereka udah sadar itu maksiat gitu ya secara pandangan agama. Terus diingatkan lagi kalau itu maksiat, itu nggak tahu deh. Ya, menurut penilaian kalian aja. Nah lalu geng, selain di Bali, Gus Miftah juga pernah berdakwah di klub malam terbesar di Jogja. Cara berdakwah dari Gus Miftah dengan mendatangi klub malam ini menjadi perhatian dari netizen serta beberapa pihak lain sehingga menimbulkan pro dan kontra. Menurut keterangan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional yang bernama Kiai Haji Muhyiddin, beliau mengatakan ada hal yang salah dari cara dakwahnya Gus Miftah ini sehingga mendapatkan atensi dari publik. Apa yang dinilai salah? Nah dikatakan dia ini datang ke tempat yang memang menjadi sarang dari maksiat dan Gus Miftahnya secara langsung bisa melihat aurat-aurat yang terbuka juga yang merupakan sebuah bentuk kemaksiatan. Dan Kiai Haji Muhyiddin menyebutkan kalau cara untuk berdakwah itu ada aturannya, yaitu harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Kalau kondisi pesertanya adalah orang yang berpakaian terbuka, Gus Miftah bisa menggunakan cara lain yang gak harus datang ke lokasi tersebut, cukup menggunakan video aja yang dinilai akan lebih efektif, katanya seperti itu. Nah jadi analoginya ini ya kayak apa ya, nyeramahin setan di rumahnya setan gitu. Kayak kurang cocok aja. Ya setan berada di rumahnya ya karena dia merasa nyaman. Terus kita datang untuk mengganggu kenyamanan tersebut, ya setannya nggak suka lah. Ya ada baiknya setannya diajak ke rumah yang tidak ada setannya, tidak ada maksiatnya, ditunjukkan bahwa di luar rumah setan ada loh hal yang lebih nyaman gitu. Ya gitulah analogi bodohnya ya. Dan nggak cuma di klub malam aja, Gus Miftah juga pernah melakukan dakwah di acara peresmian Gereja Bethel Indonesia atau GBI, yaitu GBI Amanat Agung yang terletak di kawasan Penjaringan Jakarta Utara. Dan dakwah beliau di gereja ini juga menuai beragam kritikan. Ketika sedang berdakwah di gereja, Gus Miftah memberikan penjelasan dengan membacakan isi kutipan dalil Al-Maswah Al-Fikiyah Kuwait, yang mana isi dari kitab tersebut berisi ensiklopedia fikih dari berbagai mazhab. Nah, tapi ada seorang santri yang bernama Khairul Samsuri yang menganalisa bacaan dalil dari Gus Miftah ini, dan dia mengkritisi sejumlah kesalahan yang dilakukan oleh Gus Miftah ketika membacakan dalil dengan bahasa Arab. Khairul ini mengatakan kalau Gus Miftah tidak bisa membaca tulisan Arab dan tidak bisa nahu sorof. Nah, nahu sorof itu sendiri tajwid, geng, yang bisa dikatakan tuh istilahnya kayak grammar dalam bahasa Arab. Nah, tapi Khairul ini mengaku kalau video yang membahas mengenai kesalahan pengucapan yang dilakukan oleh Gus Miftah itu dihapus oleh YouTube, padahal sudah ditonton ratusan ribu kali dengan alasan kalau video tersebut melanggar hak cipta, katanya gitu. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Terus geng, berlanjut lagi ke kontroversi lainnya, yaitu yang terjadi pada tahun 2022. Gus Miftah sempat menggelar pagelaran wayang di kediamannya tepat di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta. Nah di saat itu ada kegaduhan yang terjadi karena Gus Miftah dituding melakukan penghinaan terhadap Ustadz Khalid Basalamah yang berakhir pada permintaan maaf dari Gus Miftah. Ya ini gimana ya, sama-sama pemuka agama tetapi ada unsur menjelekkan pemuka agama lain, itu aneh banget. Nah terus juga Gus Miftah juga pernah memprotes larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus Al-Quran di bulan Ramadan yang dia sampaikan ketika dia berdakwah di Bangsari, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Gus Miftah di saat itu sempat membandingkan larangan penggunaan speaker masjid dengan acara dangdutan sehingga membuat publik menjadi geram. Hal ini ditanggapi oleh Ana Hasbi selaku juru bicara Kementerian Agama yang pada saat itu dengan mengatakan kalau Gus Miftah ini asal bunyi alias asbun dan gagal paham mengenai surat edaran dari Kemenak yang melarang penggunaan speaker. Nah, karena asbun dan gak paham, apa yang disampaikan juga jadi sembarangan. Padahal dikatakan, edaran tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama, katanya. Nah, namun di dalam kontroversi ini sebenarnya banyak juga masyarakat yang mendukung Gus Miftah. Karena kan di saat itu masyarakat kayak bingung gitu. Masa iya sih ibadah dilarang menggunakan mikrofon atau menggunakan toa masjid? Bukankah itu sudah tradisi turun-temurun dari dulu dan diadakan juga 1 tahun cuma sekali gitu. Nah, terus geng, kontroversi lainnya adalah ketika Gus Miftah berada di daerah Pamekasan. Nah di saat itu dia membagikan uang kepada para jemaahnya yang mana diduga hal tersebut dilakukan untuk bagi-bagi uang menjelang pemilu 2024. Jadi ada unsur apa ya, kayak dibilang black campaign atau mungkin ya kampanye dengan uang, ya kurang lebih begitulah tuduhan dari netizen. Namun meskipun begitu, Gus Miftah menjelaskan kalau uang tersebut adalah sedekah, kata beliau. Ya semoga beneran sedekah ya, amin ya rabbal alamin.
Oke, kita sudah cukup dengan kontroversinya, ya walaupun sebenarnya ada beberapa kontroversi lain. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, siapakah Gus Miftah? Apakah beliau ini benar-benar seorang Gus? Yang mana Gus itu adalah julukan untuk seorang anak kiai. Nah kita bakal membahas tentang sosok Gus Miftah, geng. Jadi geng, berdasarkan dari beberapa sumber yang gue dapat, Gus Miftah ini memiliki nama asli Miftah Maulana Habibur Rahman yang lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1981 di Lampung Timur. Beliau ini merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dan keturunan ke-9 dari Kiai Muhammad Ageng Besari yang menjadi tokoh ulama besar pendiri pondok pesantren Tegal Sari di Ponorogo, Jawa Timur. Nah dari sini kita bisa lihat ya bahwa Gus Miftah ini menyandang nama Gus karena memang beliau adalah anak kiai atau anak ulama. Gus Miftah itu merupakan lulusan dari pondok pesantren Bustanul Ulum Jaya Sakti yang ada di Lampung Tengah. Dan setelah beliau lulus dari pesantren tersebut, beliau langsung pindah ke Jogja pada tahun 1999 dan melanjutkan kuliahnya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Namun Gus Miftah tidak menyelesaikan kuliahnya di sana. Beliau akhirnya kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan mengambil studi pendidikan agama Islam. Selama kuliah, Gus Miftah ini aktif dalam organisasi mahasiswa yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PMII, yang mana organisasi mahasiswa tersebut berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Gus Miftah sendiri berhasil lulus pada tahun 2023 kemarin. Namun geng, ada netizen di X dengan username @adit_yupramudia yang menuliskan kalau Gus Miftah nama aslinya itu bukan Miftah tapi Taim katanya. Dan mengenai pernyataan yang dikatakan kalau Gus Miftah adalah anak keturunan dari kiai, dikatakan oleh si pemilik akun yang bernama Adit ini itu bohong katanya. Itu nggak benar. Karena si Adit ini ngasih tahu kalau ayahnya Gus Miftah itu adalah orang Lampung yang hanya bekerja serabutan. Nah ini jujur aja ya geng, ini agak sedikit membingungkan karena gue sendiri nggak tahu persis nih apakah yang disebut oleh si Adit ini beneran atau dia hanya menyebarkan berita hoax. Tapi kalian bisa lihat sendiri bukti dari tweet di X-nya itu ada. Terus geng, Gus Miftah atau yang dia sebut dengan nama Taim ini juga dulunya menjadi seorang marbot Masjid Mergangsan Yogyakarta ketika dia kuliah dan tidak lulus katanya. Dan masih informasi dari si Adit ini, dikatakan juga dulunya nggak ada perempuan yang mau sama dia dan dia pernah ikut salah satu partai besar di Indonesia tapi gagal. Baru sukses ketika dia dibantu oleh Amin Rais dan mengubah namanya menjadi Gus Miftah supaya bisa terkenal. Nah lalu geng, di tweetnya yang lain, Adit ini juga menuliskan kalau hidupnya Taim ini ketika menjadi marbot itu cukup susah geng. Makanya dia sering mendapatkan banyak bantuan dari warga sekitar. Nah untuk pernyataan dari si Adit ini kita nggak boleh percaya 100% ya geng. Karena kenapa? Ya karena Adit ini juga tidak membubuhi bukti-bukti gitu. Dia hanya bercerita melalui tweet X-nya doang. Dan kenapa gue sampaikan kepada kalian? Ya supaya kalian bisa mencari tahu kebenaran dari cerita ini. Nah sekarang kita lanjut lagi nih geng tentang perjalanan dari Gus Miftah. Kalau dari cerita yang beredar di masyarakat, Gus Miftah ini memulai dakwahnya ketika beliau berumur 21 tahun. Awalnya beliau sering melaksanakan sholat di musola di sekitar Sarkem, yaitu daerah lokalisasi yang ada di Jogja. Nah karena Gus Miftah memiliki tujuan berdakwah, nah dia sering melakukan kajian rutin di tempat tersebut dengan jemaah yang berasal dari kaum-kaum marginal. Nah memang pada awalnya dia mengaku menghadapi kesulitan, tapi Gus Miftah merasa bersyukur karena para pekerja di sana mulai menerima kehadirannya dia dan dakwah yang dia sampaikan. Selama menjalankan dakwah di sana, dia sering mendengar kalau para pekerja malam itu sulit untuk mendapatkan akses belajar mengenai agama. Karena tujuan yang baik tersebut, dakwah yang dia lakukan itu didukung oleh seorang tokoh yang bernama Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nah seiring dengan dakwah yang dia lakukan, akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren Ora Aji di Tundan Sleman, Yogyakarta pada tahun 2011. Pemilihan nama pondok pesantren ini diambil dari bahasa Jawa yang mana ini berbeda dengan kebanyakan pondok pesantren lain yang memakai bahasa Arab. Ora Aji sendiri memiliki arti tidak berarti. Filosofinya adalah tidak ada seorang pun yang berarti di hadapan Allah selain ketakwaan. Nah jadi perjalanan Gus Miftah ini cukup panjang. Terus singkat cerita geng, setelah Gus Miftah ini menjadi terkenal kayak sekarang, Gus Miftah itu menjadi sosok pemuka agama yang cukup memiliki reputasi di berbagai kalangan. Nah karena Gus Miftah yang kembali membuat kontroversi dengan ya mengolok-ngolok
Sun Haji tadi. Nah akhirnya banyak hal yang dikorek dari kehidupan Gus Miftah, termasuk harta kekayaan beliau yang juga tidak luput nih geng dari pembicaraan netizen. Yang mana dikabarkan kalau Gus Miftah ini mematok tarif ceramah sebesar 75 juta per 1,5 jam. Dan berdasarkan tweet yang dibuat oleh seseorang yang bernama Rumail Abbas melalui akun X-nya dengan username @stakov, nah dia memaparkan semua informasi mengenai tarif ceramahnya Gus Miftah ini. Dan informasi tersebut didapatkan oleh si Rumail Abbas ini dari cerita temannya yang merupakan pengurus cabang NU. Dan 75 juta angka yang disebutkan tadi itu dikatakan belum termasuk hotel, transportasi, makan, dan akomodasi. Kemudian Rumail ini juga membagikan screenshot dari seseorang yang menceritakan hal yang sama ketika ingin mengundang Gus Miftah. Di dalam screenshot tersebut disebutkan kalau ada pengurus NU yang ingin mengundang penceramah, tapi si penceramah tersebut punya tarif sebesar 75 juta rupiah untuk 1,5 jam ceramah, dan itu belum kebutuhannya yang lain. Nah memang di tulisan tersebut tidak disebutkan kalau itu adalah Gus Miftah. Nah tapi di akhir tulisan kita bisa melihat nih geng, tertulis sebuah kalimat, ternyata sang penceramah itu kalah mulia dengan sang penjual teh, yang sudah merujuk kepada Gus Miftah sendiri. Belum lagi nih geng, Gus Miftah juga memiliki channel YouTube, dan channel YouTube-nya tersebut sekarang sudah mencapai 1.140.000 subscriber. Dan menurut media inilah yang mengutip dari data Social Blade, pendapatan Gus Miftah dari YouTube itu sebesar 359 USD, bahkan sampai 5,7 ribu USD, atau kalau dirupiahkan sekitar 5,39 juta atau sampai 85,5 juta rupiah per bulan. Nah kalau dihitung dalam bentuk penghasilan tahunan, pendapatannya sebesar 64,5 juta sampai 1,03 miliar. Tapi penghitungan Social Blade itu nggak tepat sih ya. Dari yang udah gue lihat sih kayak itu tuh cuman akumulasi keseluruhan. Padahal banyak video yang mungkin iklannya nggak muncul atau dapat dolar kuning atau mungkin itu ada copyright lagu gitu. Jadi ini nggak bisa diakumulasi dengan sesimpel itu. Terus geng, Gus Miftah juga diketahui memiliki beberapa mobil. Ada Honda CR-V Prestige berwarna putih, ada Alphard serta mobil Panzer anti peluru. Wah gokil sih. Nah selain mobil, Gus Miftah juga memiliki motor Harley Davidson. Dan netizen menilai kalau seharusnya para pemuka agama itu kurang pantas untuk menetapkan tarif yang mahal karena kan tujuannya untuk berdakwah, untuk mensiarkan agama Islam. Nah netizen meminta jangan menjadikan hal tersebut sebagai media untuk memperkaya diri sendiri. Nah karena tweet yang ditulis oleh Rumail tadi, jadi banyak netizen yang juga membandingkan antara Gus Miftah dengan Gus Baha. Karena biaya untuk mengundang Gus Baha itu hanya 2 juta rupiah doang. Karena Gus Baha ini di setiap kajiannya selalu bersanad atau jelas sumber-sumbernya. Ngajinya juga tahqiq, yaitu membaca dengan lambat dan tenang. Dan Gus Baha ini nggak mau dijemput geng. Jadi nggak ribet kalau mengundang Gus Baha dibandingkan dengan Gus Miftah, kata netizen. Nah pasti timbul pertanyaan, terus gimana sih cara yang benar dalam berdakwah? Ini jujur aja ya, gua menyampaikan ini karena ada sumbernya gitu ya. Jadi kalau berdasarkan dari sumber yang gua ambil dari Detik, kalau ada 3 metode dakwah yang disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu metode bil hikmah atau metode paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Terus yang kedua adalah metode mau'izah al-hasanah atau pengajaran yang baik yang bisa diterapkan di masyarakat, lembaga pendidikan, serta rumah tangga. Lalu yang terakhir adalah metode mujadalah, yaitu metode yang bisa dilakukan dengan cara memahami persoalan dan berdialog atau diskusi. Dan Gus Miftah dalam berdakwah dikatakan oleh para netizen sudah menyalahi metode yang paling penting, yaitu bil hikmah, karena tidak menunjukkan perbuatan yang baik. Ya walaupun dianggap guyon, bercanda, kalimat ngatain orang goblok itu udah kasar banget. Dan beberapa aksi yang dilakukan kayak melempar sesuatu itu sudah tidak baik sebenarnya. Dan oleh karena itu banyak yang meragukan sebutan Gus yang melekat pada diri Gus Miftah. Nah tapi sebenarnya apa sih sebutan Gus itu? Ya mungkin di antara kalian yang sekedar tahu Gus itu merupakan sebuah sebutan tapi ternyata ada asal usulnya. Nah kalau di KBBI, Gus ini adalah julukan atau nama panggilan untuk anak laki-laki. Gus juga bisa berarti nama panggilan untuk ulama, kiai, atau orang yang dihormati. Bahkan istilah dari Gus ini juga berarti untuk anak laki-laki dari kiai atau pemilik pesantren. Nah jadi intinya panggilan Gus ini menunjukkan kalau dia adalah seorang anak kiai atau anak dari pemilik pesantren. Tapi di zaman sekarang banyak yang memplesetkan panggilan dari Gus ini geng, dengan mengatakan kalau Gus ini adalah singkatan dari Cah Bagus. Nah seperti yang dilakukan oleh Gus Samsudin salah satu contohnya. Karena Gus Samsudin ini bukan seorang keturunan kiai, tapi beliau menggunakan nama Gus. Nah dia mengaku kalau Gus ini adalah sebutan dari orang Jawa karena Gus artinya anak laki-laki, kemudian menjadi Cah Bagus yang artinya anak yang baik. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya geng, istilah nama Gus tadi.
Nah terus geng, di era kepemimpinan Pak Prabowo, Gus Miftah diangkat menjadi utusan khusus presiden untuk bidang kerukunan beragama yang bertugas untuk mempromosikan toleransi antar umat beragama dan memperkuat kerukunan di Indonesia. Dan karena ramainya pemberitaan mengenai Gus Miftah yang mengejek Pak Sun Haji tadi, banyak netizen yang membanjiri kolom komen feeds Instagram Pak Prabowo agar Gus Miftah bisa dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden tadi, sebagai bentuk kecaman orang-orang atas apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai sederet kontroversi yang dilakukan oleh Gus Miftah. Gimana geng menurut kalian? Apakah pantas seorang pemuka agama melakukan perbuatan seperti itu? Atau justru ini sudah menyalahi aturan? Atau ya balik lagi, Gus Miftah ini kan hanya manusia, bukan nabi boy.